Halo teman-teman, di video kali ini saya akan share mengenai liburan saya tahun lalu dengan istri ke Singapura dan Malaysia dengan budget 1 juta per harinya ya. Dan kita akan share bagaimana supaya teman-teman bisa mereplikasinya dan mungkin bisa menekan biayanya kurang dari 1 juta karena jujur ya kemarin kita banyak melakukan kesalahan. Jadi hari ini saya akan coba bahas kesalahan-kesalahan tadi sehingga teman-teman nggak mengulangi kesalahan yang sama dengan apa yang saya lakukan, dan ujungnya adalah budget traveling ke Singapura dan Malaysia kurang dari 1 juta. Simak ya tips dan triknya. Saya Alvin dan saya adalah karyawan kantor biasa, dan saya akan share bagaimana seorang karyawan biasa merencanakan liburannya ke overseas, tepatnya Singapura dan Malaysia di tahun lalu gitu ya. Oke, poin yang pertama adalah budgeting. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, berapa sih anggaran yang kalian bisa siapkan untuk liburan gitu ya. Nah, ini penting kenapa? Karena budgeting itu menentukan pertama negara mana yang mau teman-teman kunjungi gitu ya. Misalkan kalau budgetnya itu besar, mungkin bisa banyak pilihan ya untuk negara yang dituju. Misalkan bisa di Asia, mungkin bahkan ke Eropa gitu ya, atau ke Middle East gitu ya, atau di Laut Tengah ya, seperti itu. Jadi budgeting itu menentukan ya destinasi teman-teman ya. Kemudian budgeting itu juga menentukan lama teman-teman akan berada di negara tersebut atau berapa hari trip yang akan teman-teman lakukan. Bagaimana merencanakan budgeting? Kalau tahun lalu saya dan istri itu memang nabung ya, jadi setiap bulan kita menyisihkan beberapa ratus ribu secara rutin gitu ya, terus kita tabung, nanti ketika sudah banyak baru kita gunakan kayak gitu. Jadi jangan sampai liburan itu mengacaukan cash flow teman-teman ya, terutama kalau kita ya karyawan biasa yang pendapatannya memang tertentu ya, gajian bulanan. Nah itu penting banget nih budgeting kemana. Misalkan dana kita terbatas, mungkin kita bisa pilih destinasi-destinasi yang cukup murah. Jadi kalau misalkan destinasi yang cukup nggak terlalu mahal gitu ya, itu mungkin di sekitar Southeast Asia ya. Itu penginapan bisa dapat agak mahal sih ya. Kalau di Malaysia misalkan bisa dapat sampai 300 ribuan rupiah gitu ya per harinya. Tapi kalau di Singapura mungkin agak di atasnya gitu ya, mungkin sekitar 800 sampai 900 ribu. Tapi nanti ada tips lain ya yang bisa kita share supaya bisa lebih rendah daripada itu. Kalau misalkan budgetnya teman-teman lebih banyak, tentunya opsi pilihannya lebih besar lagi gitu ya. Semakin jauh negaranya, mungkin bisa ke Korea atau ke Jepang kayak gitu ya, untuk di daerah Asia. Kalau misalkan di Eropa itu jauh lebih besar lagi. Nah, ini adalah beberapa list dari destinasi negara dan mungkin acuan budgeting per harinya ya, nanti bisa disimak di list tersebut. Kemudian yang kedua adalah musim terbaik gitu ya. Jadi teman-teman itu dalam 1 tahun itu ada namanya high season dan low season. High season adalah waktu-waktu di mana tiket dan hotel itu paling mahal gitu ya. High season biasanya kapan itu? Biasanya sekitar Natal dan Tahun Baru. Nah itu high season ya. Terus kemudian ada juga bulan-bulan yang dinamakan bulan-bulan low season. Bulan-bulan low season itu adalah cenderung tiket dan hotelnya itu lebih murah. Banyak pertimbangan ya kenapa high season dan low season. Misalkan contohnya ya, kalau misalkan low season itu biasanya di bulan Februari, Juli, dan Oktober. Nah itu biasanya tiket agak murah gitu ya. Kenapa? Karena contohnya Februari ya, itu tahun baru sudah berlalu, jadinya orang-orang sudah selesai liburan nih. Jadi harga tiket itu lebih murah karena lebih sedikit orang yang ingin melakukan liburan. Nah teman-teman perlu pelajari itu bulan-bulan apa yang rendah. Nah ada caranya untuk mencari bulan apa yang murah dan bulan apa yang mahal gitu ya untuk biaya tiketing maupun hotel ya. Nanti teman-teman bisa akses di Google Flights kalau tiket. Kalau misalkan hotel bisa ngelihat di
website-website travel gitu ya, misalkan Traveloka atau Tiket.com dan yang lainnya. Itu nanti dicoba dicari aja di bulan berapa gitu ya, dilihat harga tiketnya. Kalau di Google Flights itu bisa dilihat tren dari harga tiketnya ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Skyscanner itu bahkan bisa kita nge-save destinasinya ya. Ini tips berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat tren dari bulan per bulannya. Nah, dulu waktu kita ke Singapura dan Malaysia, kita juga riset ini dan ternyata kita mendapatkan di bulan Juli waktu itu kita dapat tiket yang murah. Jadi akhirnya kita beli tiketnya. Padahal itu masih agak lama gitu ya dari keberangkatan. Tapi memang seperti itu caranya ya untuk mendapatkan musim. Jadi kesimpulannya adalah pelajari musim-musim yang low season gitu ya, atau bulan-bulan yang low season untuk mendapatkan harga yang paling murah. Masih terkait dengan tiket pesawat ya. Jadi pelajaran berikutnya adalah usahakan pemesanan tiket ya itu 2 bulan sebelumnya ya, 2 bulan sebelumnya, jangan mendadak gitu ya. Itu belajar dari kesalahan kita. Jadi dulu kita itu sempat ragu-ragu untuk pesen tiketnya, ambil yang ini enggak ya, kayaknya kita pending. Ternyata itu dikurang dari 2 bulan kita pesan dan harganya itu naik drastis ya. Awalnya itu kalau nggak salah itu kita dapat sekitar 500-600 ribu itu untuk dari Surabaya ke Singapura gitu ya, itu bisa hampir 700 ribu gitu ya. Jadi lumayan ngefek ya, padahal itu hanya selisih 1 minggu aja kita telat. Jadi tips berikutnya adalah teman-teman usahakan pesan tiket itu 2 bulan sebelum keberangkatan, lebih jauh lebih baik sih seperti itu untuk mendapatkan harga paling kompetitif. Begitu juga dengan hotel gitu ya, seperti itu. Rule-nya sama. Usahakan untuk pemesanan tiket itu cari di waktu-waktu yang maskapai menawarkan harga paling rendah ya. Nah ini banyak yang bilang kalau pemesanan di Selasa dini hari, hari Selasa dini hari itu adalah biasanya banyak promo ya dari maskapai gitu ya. Saya sih belum pernah coba gitu ya, tapi pernah juga ngelihat harganya memang agak murah ya. Saya belum pernah coba pesan di malam itu gitu ya, tapi saya pernah lihat memang harganya agak lebih murah. Berikutnya adalah follow beberapa sosial platform dari maskapai gitu ya. Jadi coba cari IG-nya atau akun sosmed dari maskapai tersebut. Kalau contohnya saya dulu itu follow AirAsia gitu ya, follow AirAsia itu kebetulan dapat ada promo kayak free seat atau kursi gratis, itu bahkan harganya sampai 99.000 ya ke Singapura. Jadi murah banget gitu ya, tapi biasanya rebutan gitu ya, jadi siapa cepat dia dapat. Nah dengan follow sosial media yang dimiliki oleh maskapai itu teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru dan bisa dapat promo juga. Nah itu bisa menekan harga tiket juga. Follow atau install aplikasi yang bisa search gitu ya, yang bisa search tiket termurah gitu ya, misalkan Skyscanner atau Google Flights gitu ya. Nah itu bisa di scan bulan-bulan apa yang rencana yang akan teman-teman berangkat, kemudian kemana destinasinya, dan itu bisa semacam save search gitu ya, atau subscribe gitu ya ke mereka. Nanti mereka akan kirimkan email ke teman-teman kalau misalkan ada harga tiket terendah. Oke, berikutnya adalah mengenai hotel atau penginapan. Pelajaran yang kita dapatkan itu adalah gunakan Airbnb, jangan Traveloka atau Tiket.com. Ini bukan saya anti sama mereka. Kemarin saya juga menggunakan Tiket.com dan Traveloka, tapi kebetulan saya ke sana sama teman saya, dan itu teman saya itu ada yang dapat tiket lebih murah gitu ya daripada saya, dan ternyata dia bookingnya nggak pakai Tiket.com atau Traveloka tapi Airbnb. Dan berdasarkan pengalaman ini ternyata Airbnb itu jauh lebih murah ya. Kenapa? Kalau Traveloka dan Tiket.com itu biasanya kan hotel-hotel besar gitu ya. Kalau Airbnb itu kan semacam orang yang menyewakan rumah untuk kita tinggali atau kita menginap di sana, dan itu biasanya harganya lebih kompetitif. Itu bisa sampai selisih 300 ribuan ya per malamnya. Kalau misalkan teman-teman itu berangkatnya adalah solo traveling, jadi nggak sama keluarga, itu bisa nginep di hostel. Nah bedanya apa sih hotel dan hostel? Kalau hotel itu ya
rata-rata satu kamar untuk kita sendiri gitu ya. Tapi kalau hostel itu biasanya kayak satu kamar isi banyak orang, dan itu menyebabkan harganya hostel lebih murah. Tapi kalau solo traveling kan nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan sama keluarga kayaknya nggak nyaman deh kalau misalkan teman-teman pakai hostel gitu ya. Untuk penginapan itu kita bisa memanfaatkan transportasi sebagai tempat menginap. Maksudnya gimana? Jadi share aja untuk apa yang kita lakukan lalu. Waktu itu kita liburan dari Singapura ke Malaysia, 2 negara gitu ya, selama 4 hari 3 malam. Di malam kedua kita itu memanfaatkan bus malam untuk sebagai tempat menginap. Jadi dari Singapura ke Malaysianya saya naik bus malam, kita tidur di bus. Nah itu lumayan tuh menghemat biaya penginapan juga. Nah itu adalah tips yang berikutnya untuk mengenai tempat penginapan. Tips yang keempat adalah transportasi. Yang pertama adalah gunakan transportasi umum ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pingin praktis itu memang kita pakai Grab gitu ya, atau pakai taksi gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin tekan biaya lebih murah lagi, itu bisa menggunakan transportasi umum, misalkan kereta atau bis gitu ya. Nah kebetulan kalau kemarin kita di Singapura dan Malaysia itu transportasi umumnya bagus banget ya, karena kita di kotanya kalau Singapura ya jelas ya public transportation-nya bagus banget. Mulai dari kereta, LRT, MRT, kemudian bus itu bagus dan tepat waktu banget, dan sangat mudah dan murah dibandingkan teman-teman sewa Grab gitu ya. Biayanya sampai berkali-kali lipat gitu ya, sampai 5 kali lipat ya untuk biaya transportasi dengan jarak yang sama. Begitu juga bus itu murah banget ya, bahkan ada yang 1 kali perjalanan dari satu titik ke satu titik lain itu cuma $1 gitu ya. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 10 sampai 12 ribu lah ya. Jadi murah banget gitu ya kalau pakai transportasi umum. Memang kalau teman-teman pakai Grab atau taksi itu mudah gitu ya, tapi kalau teman-teman lebih hemat itu usahakan pakai transportasi umum. Nah, caranya gimana? Gampang banget sih. Gunakan Google ya, gunakan Google untuk mencari destinasi ya. Jadi pakai Google, tujuannya berangkat dari mana, turunnya di mana. Nanti ada pilihan transportasi umum ya. Pilih aja mau pakai kereta, pakai bis kayak gitu. Dan nanti itu akan mudah ya di sana. Ditunjukin gitu ya, turun di stasiun mana, berapa lama, biayanya pun bisa muncul kayak gitu. Jadi mudah banget. Kalau di Singapura kemarin kita pakai apa pembayarannya ya? Ini yang berikutnya ya. Bayarnya kalau transportasi umum di Singapura itu nggak bisa pakai cash, setahu saya nggak bisa. Jadi teman-teman harus pakai e-money. Nah ada 2 opsi ya. Kalau kemarin opsi yang pertama yang saya pakai adalah saya beli kartu EZ-Link. Kartu EZ-Link itu kayak e-money-nya yang digunakan di Singapura gitu ya. Nah itu belinya di bandara. Jadi teman-teman di Changi nanti cari aja counternya EZ-Link. Mungkin nanti bisa teman-teman search ya di internet posisinya di mana gitu ya. Nah nanti setelah itu beli aja di sana gitu untuk kartu EZ-Link-nya, terus di top up, diisi. Nah itu nanti tinggal tap-tap aja di stasiun dan di bis. Itu mudah banget. Opsi kedua, teman-teman kalau pakai Genius, kartu Genius yang dikeluarkan dulu namanya BTPN. Nah itu bisa juga untuk bayar di Singapura gitu ya. Jadi nggak perlu beli EZ-Link, pakai itu aja bisa. Kayaknya lebih mudah pakai Genius deh kalau misalkan teman-teman sudah prepare dari Indonesia gitu ya. Tips yang berikutnya adalah banyakin jalan kaki. Banyak destinasi kalau kita menggunakan transportasi umum, ada yang mungkin deket aja itu bisa dicapai dengan jalan kaki. Jadi jalan kaki aja guys, kayak gitu. Dan kadang-kadang mungkin gabungan ya, kombinasi antara transportasi umum dan jalan kaki. Sisi positifnya adalah kita juga lebih sehat gitu ya. Saya sehari itu bisa sampai 25.000 langkah ya untuk karena jalan kaki gitu ya. Dan itu kita ngerasa seger banget pulang dari sana, itu badan jadi fit gitu ya. Itu sisi positifnya. Tapi memang capek ya, tapi lumayan bisa menghemat biaya juga, dan kita dapat bonus sehat. Kalau kita teman-teman memutuskan untuk jalan kaki, jangan lupa persiapan ya. Persiapannya apa? Persiapan fisik ya. Jadi
persiapan fisik itu ya olahraga gitu ya sebelum berangkat, jadi nggak kaget nanti ketika sampai di sana. Punya sepatu yang nyaman gitu ya, sepatu yang nyaman, bukan sepatu yang bikin sakit ketika dipakai jalan, sehingga ketika perjalanan itu nggak akan mengganggu perjalanan teman-teman. Prepare aja, cari sepatu yang nyaman, misalkan sepatu lari atau sepatu jalan gitu ya, yang nyaman sehingga nanti enak gitu ya, jadi kita bisa menikmati trip kita. Tips berikutnya adalah packing ya. Jadi usahakan untuk belajar packing seefisien mungkin gitu ya. Yang pertama adalah jangan membawa barang yang nggak perlu gitu ya. Ini belajar dari pengalaman kita, packing barang yang nggak perlu dibawa. Contoh ya, timbangannya bagasi itu nggak perlu dibawa. Jadi di rumah timbang aja dulu gitu ya. Nanti ketika sampai di sana biar berat bagasi teman-teman itu sesuai dengan aturan maskapai ya. Membeli kebutuhan di tempat destinasi wisata gitu ya. Jadi misalkan nggak perlu nih bawa alat mandi kalau misalkan kita bisa beli alat mandi di destinasi. Dalam artian kayak gini, yang murah-murah ya, misalkan pasta gigi gitu ya, atau sabun gitu ya, itu kan lumayan tuh nambah berat, kita beli aja di destinasi. Itu juga jadi tips ya, tapi tentunya dipertimbangkan ya positif poin dan negatif poinnya, mana yang lebih efisien gitu ya. Perlu bagasi atau no baggage gitu ya, jadi pakai aja kabin pesawat. Jadi setiap maskapai itu ada free kabin pesawat, rata-rata sih sekitar 7 kilo gitu ya. Jadi manfaatkan itu aja. Dengan packing yang seefisien mungkin, teman-teman nggak perlu beli bagasi, dan itu menekan harga tiket juga gitu ya. Kalau oleh-oleh gimana nih caranya? Nah, nanti bisa di triks ya seperti ini. Jadi misalkan teman-teman berangkatnya itu pakai no baggage, tapi di koper kecil teman-teman yang dibawa itu bawa aja tas yang bisa dilipat. Nah, pas pulang beli tiket yang ada bagasi. Jadi berangkatnya no baggage, pulangnya pakai baggage. Nah, itu bisa menekan biaya juga, tapi masih tetap bisa beli oleh-oleh. Tips berikutnya adalah makanan dan minuman. Ya, untuk minum, saran saya satu, bawa tumbler gitu ya. Oke, kalau di Singapura kemarin dengan bawa tumbler itu tempat isi ulang air minum itu ada di mana-mana, dan itu portable atau bisa langsung diminum, nggak pakai dimasak gitu ya. Nah, kemudian dengan membawa tumbler, teman-teman bisa isi air di hotel kalau hotelnya menyediakan isi ulang air gitu ya, sehingga teman-teman nanti nggak perlu beli minuman di jalan. Lumayan loh sekali beli, apalagi di Singapura itu airnya mahal ya. Jadi air putih biasa kalau di Indonesia itu kan sekitar 2.500 3.000 rupiah mungkin, tapi kalau di Singapura air itu sampai paling murah kemarin kita dapat itu sekitar 1,2 dolar. Nah, itu kan 15.000 ya, padahal airnya itu kecil gitu ya, botol kecil gitu ya. Nah, itu lumayan nambah biaya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, riset dulu tempat makan ya. Riset dulu tempat makan sebelum kita ke destinasi tersebut ya. Misalkan teman-teman riset via IG atau YouTube untuk area yang teman-teman tuju, di mana sih tempat makan yang murah gitu ya, tempat makan yang murah yang recommended. Nah, dengan mendapatkan informasi lebih awal mengenai riset tempat makanan, itu akan bisa menekan biaya perjalanan, terutama di bidang makan dan minum gitu ya. Jangan sampai teman-teman sampai sana ternyata salah pilih warung atau salah pilih resto sehingga biaya membengkak kayak gitu. Kemudian tips berikutnya adalah jika dana teman-teman terbatas, jangan memilih restoran yang terlalu fancy. Maksudnya fancy itu yang kelihatan keren gitu ya, resto gitu ya. Nah, itu tentunya harganya akan lebih mahal gitu ya. Pilih aja hawker atau kalau bahasa gampangnya adalah pedagang kaki lima gitu ya. Banyak yang enak loh ya di pedagang kaki lima, yang harganya pastinya lebih murah daripada resto-resto yang mahal atau yang fancy tadi gitu. Tips berikutnya adalah riset mengenai destinasi yang gratis, yang nggak butuh tiket gitu ya. Banyak loh di banyak destinasi-destinasi yang gratis gitu ya, yang tidak perlu membayar untuk memasukinya. Contohnya kalau kemarin kita di Singapura itu ada
di Changi sendiri, kita begitu turun dari pesawat di Changi itu sebenarnya tempatnya bagus gitu ya, ada instagramable gitu ya, untuk foto-foto bagus, untuk dilihat itu keren gitu ya. Contohnya misalkan Rainvortex gitu ya di Jewel, itu destinasi gratis, kita nggak perlu bayar gitu ya. Contoh yang lain adalah Garden by the Bay. Garden by the Bay itu free ya tiketnya, nggak perlu bayar. Di sana juga keren namanya, dan dibuat foto-foto juga cocok gitu ya. Kemudian Merlion itu juga free. Kita bisa foto-foto di sana, pemandangannya, landscape-nya bagus. Itu kan di semacam port gitu ya. Nah itu keren juga gitu ya, dan itu free gitu ya. Banyak yang lain, misalkan Fort Canning, Chinatown, Haji Lane, Orchard Road, itu contohnya yang ada di Singapura. Kalau di Malaysia kemarin itu adalah contohnya adalah Merdeka Square, kemudian KLCC, Alor Street, kemudian Batu Caves, itu free ya. Jadi memang harus riset gitu ya, destinasi yang gratis, yang nggak perlu berbayar. Ya kalau memang teman-teman mau yang berbayar juga nggak ada masalah sih, tapi misalkan teman-teman bisa riset, lumayan kok untuk destinasi yang gratis gitu ya. Itu sudah cukup baik gitu ya, dan enak gitu ya untuk didatengin. Tips yang terakhir adalah susun itinerary ya. Susun itinerary berdasarkan data-data yang sudah saya bahas di atas ya, mulai dari pesawat, kemudian hotel, kemudian destinasi gratis, tempat makan dan minum yang murah, kemudian transportasi. Nah baru teman-teman susun itinerary gitu ya. Nah dari itinerary itu atau rencana perjalanan yang sudah disusun itu direncanakan dari jauh, sehingga teman-teman well plan gitu ya. Nanti dari hari pertama kemana aja, hari kedua kemana aja, hari ketiga kemana aja, naiknya apa aja, makannya di mana, sehingga rencana perjalanan teman-teman efisien, dan itu akan menekan biaya teman-teman juga. Nah mengenai itinerary, saya akan nanti coba share gitu ya, mengenai itinerary saya, mungkin ada di bawah nanti ya di deskripsi, mungkin bisa teman-teman contoh juga, atau mungkin bisa diimprove gitu ya. Tetapi mengenai itinerary ini jangan lupa teman-teman tetap fleksibel ya, tetap fleksibel. Misalkan satu tempat nggak bisa dikunjungi, harus fleksibel sih. Dan kemudian jangan lupa trip itu kan petualangan gitu ya, jangan terlalu kaku sama itinerary gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman menemukan hidden gem atau tempat-tempat yang surprisingly bagus, ya jalani aja. Kan tujuan kita ngetrip itu juga adventure gitu ya. Nah itu tetap fleksibel aja, jadi nikmati perjalanannya kalem-kalem, dan enjoy, intinya itulah teman-teman untuk tips dari saya mengenai traveling saya kemarin ke Singapura dan Malaysia selama 4 hari, dengan biaya 1 jutaan lah ya per hari. Dan jika teman-teman menerapkan tips yang sudah saya sampaikan tadi, saya yakin biayanya akan lebih murah lagi. Comparisonnya nanti akan saya berikan di bawah ya, dari hasil improve dari apa yang saya pelajari selama perjalanan saya kemarin ke Singapura dan Malaysia.